Record atau? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Baik. kelompok SI Prof ingin mempresentasikan laporan kami. Jadi yang pertama, di sini kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faza, di sini ada juga saudara Ari Heriadi, ada saudari Anadia Nisrina Salsabila, dan ada saudari Rahma Ardia Cahyani. Jadi, pada tugas 8 pertemuan 14 ini, ilmu komunikasi ini berperan penting dalam menyusun dan menyampaikan proposal bisnis yang efektif. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk meyakinkan pihak lain seperti klien, investor, atau mitra agar menerima ide, produk, atau layanan yang ditawarkan. Dalam konteks ilmu komunikasi terdapat beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memahami audiens. Kunci komunikasi. Jadi, kita kenali dulu siapa yang akan membaca atau mendengar proposal Anda. Lalu yang kedua, pahami kebutuhan, harapan, dan preferensi mereka. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Jadi, jika audiens adalah investor, fokus pada ROI, Return on Investment. Nah, yang kedua, jika audiens adalah mitra, tekankan nilai kolaborasi. Lalu yang kedua, struktur proposal yang jelas dan logis. Komunikasi tertulis yang efektif sangat penting untuk menyusun proposal yang terstruktur sehingga mudah dipahami. Struktur umum proposal bisnis ini meliputi yang pertama, ada judul dan ringkasan eksekutif. Nah, jadi di dalam judul dan ringkasan eksekutif ini, kita harus menyajikan inti dari proposal secara singkat dan menarik. Lalu yang kedua, ada latar belakang atau identifikasi masalah. Kita jelaskan alasan proposal diajukan. Lalu yang ketiga, solusi yang ditawarkan. Kita sampaikan ide bisnis Anda, termasuk keunggulan dan manfaatnya. Yang keempat, rencana implementasi. Kita jelaskan langkah-langkah pelaksanaan, jadwal, dan strategi. Lalu yang kelima, analisis keuangan. Kita berikan data finansial seperti anggaran, estimasi pendapatan, dan potensi keuntungan. Lalu yang keenam, penutup dan ajakan tindak lanjut. Ringkas poin-poin utama dan dorong audiens untuk mengambil langkah berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rahma. Baik, yang ketiga, gaya bahasa yang persuasif. Komunikasi persuasif adalah inti dari proposal bisnis. Beberapa tips: yang pertama, gunakan bahasa yang meyakinkan, fokus pada manfaat yang relevan untuk audiens. Yang kedua adalah hindari jargon yang tidak perlu, sederhanakan istilah teknis jika audiens kurang familiar. Dan yang ketiga adalah gunakan data dan fakta. Dukungan data seperti grafik dan tabel untuk meningkatkan kredibilitas. Dan yang keempat adalah visualisasi informasi. Komunikasi visual membantu memperkuat pesan. Gunakan seperti yang pertama adalah grafik, tabel, atau diagram untuk menjelaskan data atau proses. Dan yang kedua adalah desain yang profesional. Pastikan tampilan proposal bersih dan menarik secara visual. Yang kelima akan dilanjutkan oleh Nadia. Baiklah, selanjutnya yang kelima adalah strategi presentasi proposal, yaitu ilmu komunikasi ini juga membantu dalam komunikasi verbal saat proposal dipresentasikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti storytelling, menggunakan narasi yang menarik untuk menyampaikan ide. Ada body language, yaitu menampilkan kepercayaan diri dengan sikap tubuh yang positif. Lalu ada interaksi. Ini memberikan kesempatan untuk tanya jawab dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang sulit. Selanjutnya, yang keenam, yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Setelah membuat proposal yang disampaikan, penting juga untuk mendengarkan umpan balik, yaitu ajuan pertanyaan untuk memastikan pemahaman audiens. Selanjutnya, melakukan tindak lanjut, yaitu mengirimkan email lanjutan atau jadwal pertemuan untuk pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Haryadi. Baik, di sini ada contoh penerapan ilmu komunikasi dalam proposal bisnis. Kasusnya adalah proposal untuk pendataan startup teknologi. Mengidentifikasi audiensnya, investor yang tertarik pada teknologi baru,
Struktur proposalnya adalah fokus pada solusi teknologi yang inovatif, menyediakan analisis pasar dan rencana keuangan yang realistis. Gaya bahasanya adalah sederhana tetapi profesional, menekankan potensi keuntungan dan risiko minimal. Visualisasinya infografis tentang proyeksi pertumbuhan pasar teknologi. Presentasinya ialah menggunakan storytelling untuk menjelaskan bagaimana teknologi ini lahir dari kebutuhan nyata. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.